Hadis pertama, saya nggak bacakan sanad, hadis Abu Daud, nomornya tidak usah dibaca, babnya bab Kitabul Mahdi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yazalu hadha ad-din qa'iman hatta yakuna alaikum 12 khalifah. Agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah, semuanya disepakati oleh umat. 12. Dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin, Sayyidina Ali, atau nanti ke Bani Umayyah atau Abbasiyah. Karena pembahasannya panjang, kita skip aja dulu ya. Nanti debat lagi ulama ahli sejarah yang pro Syiah atau pro ahli sunnah. Nah, kita menghindari itu, menghindari perdebatan ini sementara karena hadisnya waktunya tidak cukup. Hadis kedua membahas yang sama, sekarang hadis yang ketiga. Ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka berganti, mereka wafat berganti. Maka saya terhibur sedikit lah dengan hadis ini. Kita sedih Pak, ulama kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Terhiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya. Karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Al-Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul. Ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik, kacau. Dikira Ya'juj dulu, enggak, Dajjal dulu baru, Ma'juj nanti belakangan. Dikira terbit matahari dulu, enggak, nanti itu. Ya, nanti itu semua. Baik. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW. Nah, ini hiburan juga buat kita. Biar gak galau-galau amat Pak. Tiap hari dengerin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak tahu malam ini mungkin besok ada yang diambil Allah, kita nggak tahu. Jangan takut Pak. Kalaupun diambil minta, ya Allah, kalau engkau ambil tolong husnul khatimah. Ya. Kalau tidak engkau ambil, tolong hidupkan kami, mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau. Jadi nggak ada takut orang beriman itu. Ustadz, anak istri saya gimana? Lah tenang aja ya. Nabi Isa nggak ada bapaknya, hidup. Ya. Ada nggak bapaknya? Hidup. Imam Bukhari yatim, sekarang disebut namanya. Tidak ada orang belajar hadis kecil menyebut namanya. Betul? Ya. Baik. Lau lam yabqa minad dunya ila yawmun la tawwalallahu dhalika al-yawm. Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dzalikal yawm, Allah akan panjangkan hari itu, hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus. Bedanya dia bukan Rasul, bukan Nabi. Mab'us, utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku, seseorang dari keturunanku. Min ahli baiti, ini pencirian pertama, dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak, kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih. Ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka, kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja.
Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya. Itu aja bedanya, ya. Iwat ismuhu ismi, iwat. Ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku, tapi terjemahan aslinya bukan itu. Iwat, wata'a, itu berkesesuaian, nyatu, mirip namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab, nama itu ismun, isim. Itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu, tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu. Nabi itu dibedah dadanya waktu sadar atau lagi mimpi? Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah dibedah dadanya, lagi sadar, bukan mimpi. Oke, berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu. Tapi Allah buat orang tidak sadar, karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember, bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini Nabi, jika ketahuan bahwa dia seorang Nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya Nabi, saya Nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah, dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyir birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang Rasul namanya Ahmad. Tugas itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya umur 33 diangkat. Nanti ada tugas baru lagi. Ya, nanti di akhir zaman ini gak lama lagi Pak. Kenapa kita bilang gak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku, sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor, ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah Pak, belum diislah, belum dibenerin fisiknya. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al wasam, ketinggian derajat dan
tanda-tanda yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Oh Ustaz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah ada Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, yara misla falakis subah. Mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu. 40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan, Pak? Semenjak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi, bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita, yang dulu disebutkan oleh Nabi, ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, mimpi yang begitu yang dari Nabi, warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Hanya ilmu tauhid yang bisa ngecek ini Mahdi asli atau Mahdi palsu. Mau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu ini, ternyata hanya satu yang tidak salah halu, mimpi ketemu baginda Rasul SAW. Di sebanyak wali-wali di dunia yang mimpi ketemu Nabi, terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim Pak salah satunya Mahdi. Nah, maka nggak cukup tanda-tanda itu, harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu, ilmunya sangat tinggi. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama, punya ilmu al-badi'i, pakai hamzah, ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta, bukan pakai mimpi Pak. Jadi an-nabi ya'rif bi'annahu nabi qabla al-ba'si. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan Pak. Ini keselamatan dunia, nggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Nggak mau kita main-main dalam bab ini. Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi kan? Masa pakai mimpi doang ketahui Imam Mahdi? No, nggak ada cerita. Harus detail Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Benar ya? Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya, kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin Pak, bukan orang, bukan jemaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, nggak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman, kezaliman, jawra, ini bukan negara loh Pak, dunia, bumi. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah, yang penting dia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis ini mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya, itu
kurang kuat. Yang kuat adalah itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan, lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka, tapi jangan terburu-buru. Oh, kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Tadi pencirian tadi baru 1 saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah, ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh, kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya, ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai itu?